kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat jurnal dari sebuah transaksi yang terjadi dalam satu bulan. Nah, sebelum membuat jurnal tersebut, yang kalian harus ingat ada dua hal. Yang pertama adalah setiap transaksi itu pasti merupakan aset, beban, utang, modal, ataupun pendapatan. Jadi tidak terlepas dari 5 hal ini. Nah, kemudian untuk aturan yang telah ditetapkan oleh ilmuwan di bidang akuntansi. Jadi kalau harta bertambah itu disimpan di dalam debit. Jadi kalau harta bertambah itu disimpan di dalam debit. Kemudian kalau beban bertambah juga disimpan di dalam debit. Kalau bertambah, kalau berkurang disimpan di dalam kredit. Nah, sisanya utang, modal, dan pendapatan kalau bertambah justru dia disimpannya di kredit, bukan di debit. Misal nih, Pak Joko meminjam uang ke bank, berarti kan punya hutang tuh. Nah, ditulisnya bukan di debit tapi di dalam kredit karena hutangnya bertambah. Jadi ini aturan yang harus kalian pahami terlebih dahulu, bahwa setiap transaksi yang terjadi pasti tidak terlepas dari 5 hal ini. Dia bisa berupa aset, beban, utang, modal, atau pendapatan. Nah, dari kelima hal ini hanya aset dan beban saja yang disimpan di kolom debit jika bertambah, sedangkan di utang, modal, dan pendapatan itu ditaruhnya di kolom kredit, kebalikannya ya. Jadi kalian sebetulnya cukup ingat dua saja. Aset dan beban kalau bertambah di debit, berarti yang lainnya akan di kredit. Itu aja. Aset dan beban kalau bertambah di debit. Oke, kita akan coba latihan membuat jurnal umum dari transaksi yang ada di dalam soal. Oke ya. Oke, yang pertama kita buat dulu formatnya. Jadi formatnya itu harus ada judulnya. Karena judulnya tentang Astuti Taylor, kita tulis aja Astuti Taylor, jurnalnya umum, bulan Maret 2019, dan supaya gampang kita tulis dalam ribuan rupiah. Kemudian kita tulis di tanggal. Kolom tersebut ada tanggal, nama akunnya apa, dan drive ini sebetulnya nanti buat nomor akunnya, karena dalam akuntansi itu setiap akun punya nomor, tapi kita kosongkan saja. Kemudian kolom debit dan kolom kredit. Kita mulai dulu dari transaksi yang pertama ya. Ini transaksi yang pertama, Astuti menyetorkan 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Itu yang pertama. Menyetorkan 35 juta artinya apa? Uang itu akan digunakan sebagai kas. Betul ya? Sebagai kas. Karena kas itu merupakan aset, maka kita tulis dulu nama akunnya, tanggalnya tanggal 1, ref-nya dikosongkan. Karena dia merupakan harta atau aktiva, maka karena bertambah kan kita tulis 35 jutanya di sini, 35 juta. Oke. Kemudian kas itu kan disebutkan sebagai modal awal. Berarti yang bertambah apa lagi? Modal. Nah, karena modal itu kalau bertambah itu di kolom kredit, maka tulis yang 35-nya itu adalah di kolom kredit sebagai modal. Itu untuk transaksi tanggal 1. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, yang kedua kita lihat transaksi berikutnya. Astuti membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Nah, ini penting ya. Kalian harus perhatikan dia tunai apa kredit. Secara tunai.
Karena secara tunai di tanggal 2 kita tulis tanggal 2, ada yang bertambah tanah ya. Tanah itu sebagai aset atau harta atau aktiva. Kita tulis karena tanahnya bertambah sebesar 30 juta. Nah, karena membeli secara tunai, otomatis uang kasnya itu kan akan berkurang. Kita ingat tadi kas itu merupakan aset atau aktiva. Nah, karena berkurang, lihat yang di sini, karena berkurang, maka dia kita simpan di dalam kredit, yaitu kas sebesar 30 juta. Oke, sampai sini paham ya? Yang berikutnya kita lihat transaksi tanggal 3. Tanggal 5. Astuti Taylor membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Nah, ingat dia membeli secara kredit, berarti kan berhutang. Kemudian membeli bahan habis pakai. Ingat, bahan habis pakai di bab akuntansi sebelumnya itu merupakan, namanya adalah perlengkapan. Jadi kita tulis saja sebagai perlengkapan. Karena perlengkapannya bertambah walaupun dibeli secara kredit, bertambahnya berapa? 2.350.000. Nah, ingat, karena membeli karena membeli secara kredit itu kan hutang ya. Nih, kredit itu kan hutang, maka hutangnya bertambah, maka kita taruh ini di kolom kredit sebesar 2.350. Oke, yang terakhir tanggal 5 juga kita lihat Astuti Taylor menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang diberikan. Ingat. Nah, mungkin kalian akan berpikir bahwa dapat uang nih berarti dia di debit. Enggak. Kita lihat dulu ke sini. Ketika dia dapat pendapatan sebesar 9.500.000, maka yang bertambah apa? Yang bertambah adalah uang kas. Uang kasnya kan bertambah sebesar 9.500.000. Karena kas itu merupakan aktiva, maka kita simpan di dalam debit 9.500.000. Terus pendapatannya gimana? Nah, barulah di sini tulis pendapatan. Ingat, pendapatan itu ini ya, pendapatan honor. Kalau bertambah itu disimpan di dalam kredit, maka kita simpan di dalam kredit sebesar 9.500.000. Oke, itu transaksi sampai tanggal 5 dulu ya. Selesai sampai di sini. Kalian bisa perhatikan bahwa dalam aturan pembuatan jurnal umum ini yang selalu diutamakan dalam pembuatannya adalah kolom debit itu selalu ditulis pertama. Debit baru kredit, debit baru kredit, debit baru kredit. Jadi kalian sebelum menulis di kolom debit dan kredit, kalian harus pastikan dulu akunnya itu akan di debit atau di kredit. Karena harus hati-hati ya, kita lihat kas bisa di debit, kas juga bisa di kredit, tergantung dia berkurang atau bertambah. Oke, itu transaksi untuk jurnal umum sampai tanggal 5.